Kawat konduktor yang Bapak Ibu gulung berkali-kali itu disebut sebagai solenoida. Kira-kira gambarnya kayak begini. Pak, kenapa kita bikin yang kayak begini? Nanti Bapak Ibu akan lihat apa keuntungan kita membuat konfigurasi arus seperti ini. Nah, kalau saya hitung medan magnetik di sekitar solenoid, di dalam maupun di luar, menggunakan komputer, kemudian saya plot magnitude dan arah medan magnetiknya, maka saya akan dapat gambar seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat, panah-panah ini menggambarkan arah medan magnetik. Sementara warna yang makin pudar itu menggambarkan bahwa medan magnetiknya lemah. Nah, Bapak Ibu lihat, warna yang tebal itu ada di bagian dalam solenoid. Sementara di bagian luar itu pudar sekali. Sehingga Bapak Ibu bisa abaikan yang di luar. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau solenoidnya Bapak Ibu bikin rapat-rapat gulungannya. Bikin sangat rapat, kemudian gulungannya banyak, maka medan magnetik di bagian dalam itu akan jauh lebih kuat dibanding di bagian luar. Sehingga bagian luar bisa kita abaikan. Yang bagian luar itu praktis akan hampir nol. Nah, sekarang kita akan coba menghitung medan magnetik di dalam solenoid ini. Dan Bapak Ibu lihat di bagian dalam ini medan magnetiknya relatif uniform ke satu arah, ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat solenoid ini menawarkan medan magnetik yang uniform di bagian dalamnya. Sehingga mudah dikontrol dan mudah dianalisa. Kalau Bapak Ibu gunakan dia untuk keperluan aplikasi real. Bapak Ibu bandingkan ini dengan loop kawat konduktor yang cuma satu. Medan magnetiknya tuh bervariasi di mana-mana. Kayak begini, ya kan? Sehingga kalau Bapak Ibu gunakan untuk eksperimen, memang medan magnetiknya bisa Bapak Ibu kontrol, tapi di tiap titik dalam ruang medan magnetiknya tuh besarnya beda-beda dan arahnya beda-beda. Tapi kalau Bapak Ibu bikin lilitan solenoid ini, maka medan magnetik di bagian dalam itu relatif uniform. Sehingga lebih mudah lagi untuk digunakan. Nah, sekarang kita coba hitung berapa medan magnetik di bagian dalam solenoid ini. Kita gunakan hukum Ampere, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau saya iris solenoid ini, saya bikin irisan dari solenoid ini, maka penampakan yang akan kita lihat adalah titik-titik arus yang keluar dari bidang di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah titik-titik arus yang masuk ke dalam bidang. Bapak Ibu bisa bayangkan? Seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini. Kemudian medan magnetik di bagian dalam itu bisa kita gambarkan secara sederhana ke kanan saja. Untuk konfigurasi arus seperti di gambar ini. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan bagaimana cara menghitung medan magnetik di bagian dalam solenoid. Kita bikin loop ampere yang bentuknya persegi panjang, seperti di gambar ini. Oke. Nah, salah satu sisi dari persegi panjang ini harus berada di dalam solenoid. Kemudian kita pilih vektor dl-nya searah dengan medan magnetik di dalam solenoid, supaya B.dl positif, ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan, kita coba hitung berapa integral B.dl di lintasan tertutup ini. Lintasan tertutup ini kita bagi menjadi 4 bagian, A, B, C, dan D. Sehingga integral B.dl sepanjang lintasan tertutup ini bisa kita bagi menjadi 4 integral. Integral B.dl sepanjang bagian A, integral B.dl sepanjang bagian B, dan seterusnya hingga integral B.dl sepanjang bagian D. Nah, Bapak Ibu lihat, integral B.dl di bagian A bisa langsung kita bilang sama dengan 0. Mengapa? Karena medan magnetik di bagian luar itu lemah sekali, hampir 0, bisa diabaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan integral B.dl di bagian B. Kalau Bapak Ibu perhatikan, bagian B ini punya 2 bagian lagi. Ada bagian di luar solenoid, ada bagian di dalam solenoid.
Di bagian luar, medan magnetiknya sangat kecil. Sehingga integral B.dl untuk bagian luarnya B bisa diabaikan. Kemudian Bapak Ibu perhatikan bagian dalam yang ini. Di bagian dalam, arah medan magnetik tegak lurus terhadap vektor dl untuk bagian B. Ya kan? Sehingga B.dlB di bagian dalam solenoid hasilnya juga akan 0. Sehingga kita bisa bilang bahwa integral B.dl di bagian B juga sama dengan 0. Hal yang serupa itu bisa kita identifikasi di bagian D. Sehingga dengan argumen yang sama dengan argumen yang kita gunakan untuk bagian B, kita bisa bilang bahwa integral B.dl untuk bagian D juga hasilnya adalah 0. Sehingga yang tersisa itu hanya suku integral B.dl untuk segmen C saja. Ini semua kita coret. Nah, mari kita hitung integral B.dlc. Integral B.dlc itu sama dengan BL saja, ya kan? Bapak Ibu lihat, ini bisa kita ganti menjadi B.dlc. Nah, karena B relatif uniform di dalam solenoid, maka B yang ini bisa kita keluarkan dari integral. Integral DLC ini adalah panjang dari solenoid. Jadi kita tulis sebagai BL. Nah, ini harus sama dengan mu 0 kali I yang dikelilingi oleh lintasan tertutup ampere. Arus yang dilingkupi itu adalah I dikali jumlah gulungan. Ya kan? Jadi kita bisa tulis ini sebagai N kali I. Kita tambahkan asumsi. Asumsi yang kita tambahkan adalah solenoidnya memiliki panjang yang jauh lebih besar dibanding dengan diameternya. Mengapa kita ambil asumsi ini? Bapak Ibu lihat kembali gambar ini. Kemudian Bapak Ibu perhatikan bagian di sekitar ujung. Medan magnetiknya itu tidak uniform di bagian ujung. Sehingga untuk memastikan medan magnetik kita uniform di seluruh bagian dalam solenoid, kita bikin solenoidnya sangat panjang. Tapi di kasus real, tidak ada solenoid yang sangat panjang, yang menuju tahingga nggak ada. Yang ada itu, panjang solenoid tersebut jauh lebih besar dari diameternya. Nah, tapi kalau jumlah gulungannya banyak dan rapat-rapat, maka lebih relevan membicarakan jumlah gulungan per satuan panjang daripada membicarakan total jumlah gulungan di solenoid tersebut. Karena kalau total jumlah gulungan akan mencakup gulungan yang di bagian ujung. Jadi yang kita bicarakan adalah jumlah gulungan per satuan panjang. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu punya solenoid di kehidupan real, ada gulungan-gulungan kawatnya, maka yang Bapak Ibu tinjau itu hanyalah bagian-bagian yang jauh dari ujung. Karena jauh dari ujung, medan magnetiknya relatif seragam. Oke? Sehingga untuk menyatakan jumlah gulungan persatuan panjang ini, kita definisikan simbol N ini. N ini adalah jumlah gulungan persatuan panjang. Atau N per L. Nah, sehingga ini Bapak Ibu bisa tulis sebagai mu 0 dikali jumlah gulungan persatuan panjang dikali panjang. Kemudian dikali I. Tapi ingat, panjang yang kita perhitungkan itu hanyalah panjang bagian yang jauh dari ujung-ujung. Sehingga kita peroleh kalau gitu B kali L sama dengan mu 0 NLI. Sehingga Bapak Ibu peroleh B sama dengan mu 0 NI. Seperti yang diberikan oleh kotak merah ini.
dengan N kecil adalah jumlah gulungan persatuan panjang. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, ekspresi medan magnetik ini kita peroleh berdasarkan asumsi lilitan pada solenoid sangat rapat dan panjang solenoid jauh lebih besar dari diameternya. Nah, solenoida yang memenuhi kriteria ini disebut sebagai solenoida ideal. Pak, gimana kalau solenoidanya nggak ideal ya? Bapak Ibu mesti kembali ke Biot-Savart. Pak, tapi kalau saya bikin solenoid sedapat mungkin mendekati lah yang ideal, maka formula ini tetap Bapak Ibu bisa pakai sepanjang titik-titik di dalam solenoid yang Bapak Ibu tinjau berada jauh dari ujung-ujung solenoida. Nah, Bapak Ibu lihat dari formula ini mudah untuk mengontrol medan magnetik. Kontrol arus dan kontrol berapa jumlah gulungan persatuan panjang. Kemudian medan magnetiknya juga relatif uniform arahnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, medan magnetik di sekitar ujung-ujung ini itu nilainya tidak bisa kita abaikan. Sehingga kita bisa bilang bahwa solenoid ini akan mengenerate medan magnetik yang tidak terisolasi. Tidak terisolasi dalam artian masih ada medan magnetik di bagian luar solenoid, di dekat ujung-ujungnya. Sehingga kalau Bapak Ibu gunakan solenoid bertetangga dengan komponen listrik lain, maka dia akan mempengaruhi kinerja dari komponen elektrik yang ada di dekatnya dia. Walaupun memang yang tidak bisa diabaikan medan magnetiknya itu adalah ujung ini dengan ujung ini. Kalau yang di sekitar sini itu Bapak Ibu bisa abaikan memang. Tapi tetap masih ada medan magnetik di sekitar ujung-ujung ini. Sehingga kita butuh alat yang medan magnetiknya relatif terisolasi. Jadi di dalam solenoid itu saja. Caranya adalah dengan melengkungkan solenoid ini sehingga bentuknya menjadi kayak donat seperti ini. Jadi Bapak Ibu bayangkan ada donat, kemudian Bapak Ibu gulung donatnya dengan kawat berarus listrik seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat irisannya, Bapak Ibu akan lihat gambar seperti ini. Nah, konfigurasi ini namanya toroida. Misalkan kita pilih arah arusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ke sini, arah I. Jadi kalau Bapak Ibu gambar irisan melintang ya, irisan horizontalnya, maka Bapak Ibu akan dapat gambar yang ini. Nah, bagaimana cara menghitung medan magnetik di dalam toroida? Bapak Ibu gunakan lagi hukum ampere. Caranya adalah bikin loop ampere yang bentuknya lingkaran. Dan jari-jari loop ampere ini harus nilainya lebih dari jari-jari dalam toroida, kurang dari jari-jari luar. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu terapkan hukum ampere. Ingat, karena loop ampernya kita bikin berbentuk lingkaran, kemudian kita pilih arah DL sejajar dengan vektor B, maka kita bisa tulis ini sebagai BDL. Nah, di sepanjang loop ampere, medan magnetiknya sama, sehingga Bapak Ibu bisa keluarkan dia dari integral. Oke? Jadi medan magnetiknya, kalau Bapak Ibu tinjau di jari-jari ini misalkan, itu dia sama terus. Yang bervariasi adalah medan magnetik dalam arah jari-jari. Jadi ini dengan ini itu beda. Ini akan sama dengan B dikali, Bapak Ibu lihat integral tertutup DL itu berarti keliling dari loop ampere kita. 2pi dikali jari-jarinya. Ya kan? Sama dengan mu 0 I yang dilingkupi. Arus yang dilingkupi oleh loop ampere ini adalah I dikali N. Dengan N adalah jumlah gulungan. Jumlah gulungan. Nah, sehingga Bapak Ibu peroleh kalau gitu B diberikan oleh mu 0 I dikali N dibagi 2 pi R. Nah, Bapak Ibu lihat medan magnetiknya bervariasi terhadap R.